Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and we will explain about the interview with teacher English. Jadi di sini kita mau wawancarai guru bahasa Inggris seputar rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita mengajukan beberapa pertanyaan dan saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan dan jawaban dari narasumber yang kita analisis. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum 2013 ini? Dan narasumber kami menjawab, menurutnya setuju saja dengan adanya kurikulum 2013 ini, karena itu juga demi merubah peserta didik ke arah yang lebih baik. Tetapi ada hal yang membuat peserta didik itu jenuh dalam menerima pembelajaran. Mungkin yang dimaksud dengan yang membuat peserta didik itu jenuh adalah karena di kurikulum 2013 ini jam belajar lebih panjang daripada kurikulum sebelumnya. Mungkin itu yang membuat siswa jenuh karena terlalu lama belajar di sekolah. Dan selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan adanya kurikulum 2013 ini? Narasumber kami menjawab, ia setuju saja dengan kurikulum 2013 ini, sebab itu juga akan membuat peserta didik lebih maju dan rajin dalam belajar. Seperti yang kita tahu, kurikulum 2013 ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum 2013 lebih sedikit mata pelajaran yang diberikan, tetapi jam belajarnya lebih diperpanjang daripada kurikulum sebelumnya yang mana mata pelajaran lebih banyak, tetapi jam belajar lebih sedikit. Dan selanjutnya, menurut Ibu, dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran lebih mudah pada KTSP atau kurikulum 2013? Narasumber kami menjawab, kalau ia lebih mudah pada KTSP dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran karena terperinci, sedangkan pada K13 itu pembuatan RPP menyeluruh. Sekian, dan pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di nomor 4, apa yang Ibu siapkan sebelum proses KBM? Dia bilang, pertama-tama kita niat untuk menyampaikan ilmu kita dengan ikhlas. Yang kedua, kita harus membuat rencana pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita. Yang nomor 5, bagaimana cara Ibu mengajarkan mata pelajaran pada peserta didik pada K13 ini? Cara mengajarkannya yaitu dengan mengutamakan siswa untuk aktif dalam belajar dan bertanya tentang pelajaran yang bersangkutan. Di nomor 6, ada atau tidak masalah yang Ibu alami pada K13 ini? Jawabannya ada. Terkadang dalam menyampaikan materi itu tidak semuanya tersampaikan. Di nomor 7, bagaimana penyusunan RPP pada K13 ini? Beliau jawab, ya, dalam penyusunan RPP pada K13 ini memang sedikit berbeda karena pada K13 itu ada kompetensi intinya, sedangkan dalam KTSP itu tidak ada. Nomor 8, menurut Ibu apa tujuannya dibentuknya kurikulum 2013 ini? Jawabannya, tujuannya itu menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik dan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia. 9. Berdasarkan contoh RPP tersebut, bisakah Anda menjelaskan sistematika perancangan RPP? Jawabannya, sistematika adalah yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, ketiga tujuan pembelajaran, keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam media dan alat pembelajaran, ketujuh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir penilaian. 10. Apakah tujuan pembelajaran dalam RPP tersebut sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran? Ya, karena dalam penyusunan RPP saya sangat memperhatikan sistematika. Yang nomor 11, apakah metode yang ada dalam RPP tersebut sudah sesuai? Nomor 11, apakah metode yang ada dalam RPP tersebut sudah sesuai? Jawabannya, ya, metode tersebut sangat sesuai untuk siswa karena dalam proses pelajaran saya terlebih dahulu memperhatikan kelebihan dan
kekurangan siswa agar mereka dapat dengan mudah mengerti tentang materi yang diajarkan. Selanjutnya, apakah kriteria penulisan materi pembelajaran pada RPP tersebut sudah sesuai? Dilihat dari RPP yang kami analisis, penulisan materi belum sesuai, karena di materi tersebut guru hanya menuliskan materi pembelajaran irreguler, sedangkan yang contoh RPP yang diberikan terdapat pada modul di situ terdapat materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran pengayaan, dan materi pembelajaran remedial. Pertanyaan selanjutnya, apakah penulisan sumber belajar pada contoh RPP Anda sudah sesuai dengan aturan? Ya, sudah sesuai karena sudah mencakup buku pegangan guru, buku pegangan peserta didik, lingkungan kelas, sekolah, kantin, dan internet. Selanjutnya, komponen apa yang seharusnya ada pada perangkat RPP tersebut, tetapi belum ada pada contoh RPP di atas? Jika dilihat dari RPP yang kami pikir, komponen-komponen dalam RPP tersebut sudah ada semua. Jadi itulah hasil dari analisis kami yang kami buat dalam beberapa pertanyaan. Ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai dari RPP guru yang kami wawancarai dengan RPP yang Miss berikan, tetapi kami beranggapan mungkin setiap guru memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah harus lebih giat dalam mengedukasi guru tentang kurikulum ke-13 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.